Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Diki Dermawandi, NRP 07576, Jabatan Kepala Cabang PT PLNI Palu Donggala. Izinkan saya mempresentasikan rangkuman materi dari kegiatan Pre-Work Finance for Non-Finance PT PLNI. Dalam lingkungan bisnis atau perusahaan, pasti dipengaruhi oleh berbagai aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh investor, pemilik, owner, dan seterusnya. Tujuannya, kegiatan tersebut tidak lain adalah untuk mendapatkan profit atau laba. Aktivitas tersebut dilakukan seperti aktivitas investasi, pendanaan, dan operasional, sehingga aktivitas tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan akan disusun dalam bentuk penyajian informasi keuangan berupa laporan keuangan. Selain menyajikan kinerja keuangan perusahaan, laporan keuangan dapat digunakan juga sebagai sarana pengambilan keputusan oleh pihak eksternal, meliputi pemerintah, investor, dan kreditor, dan pihak internal, meliputi general manager maupun dewan direksi. Ada 3 jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan laba rugi. Laporan ini mengungkapkan informasi mengenai keuntungan atau kerugian yang dihasilkan oleh kegiatan perusahaan. Yang kedua, laporan neraca atau yang disebut juga balance sheet. Laporan ini menggambarkan keseimbangan dalam neraca yang ditulis dalam bentuk persamaan akuntansi dasar, yaitu aset sama dengan hutang ditambah ekuitas. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan ini untuk mengukur seberapa besar pengeluaran dan penerimaan kas yang terjadi selama kegiatan bisnis terjadi dalam periode tertentu. Dalam laporan laba rugi terdapat 3 jenis laporan menurut jenis perusahaannya, yakni yang pertama perusahaan jasa, di mana sumber pendapatan perusahaan ini dihasilkan dari aktivitas pelayanan maupun sewa. Laporan ini sangatlah sederhana karena tidak melibatkan harga pokok penjualan. Yang kedua, laporan laba rugi perusahaan dagang, di mana sumber penghasilan perusahaan ini dihasilkan dari aktivitas pembelian dan penjualan persediaan barang. Untuk menghitung laba bersih diperlukan harga pokok penjualan sebagai pengurangan untuk memperoleh laba kotor. Ketiga, perusahaan manufaktur. Sumber pendapatan perusahaan ini diperoleh dari aktivitas penjualan barang produksi. Untuk menghitung laba kotornya diperlukan harga pokok penjualan, di mana di dalam HPP tersebut masih ada perhitungan beban pokok produksi atau BPP. Laporan neraca merupakan laporan yang menggambarkan keseimbangan keuangan yang terjadi selama periode tertentu. Komponen laporan neraca ini meliputi aset yang terdiri dari aset lancar, aset tidak lancar, dan aset tidak berwujud. Kemudian hutang yang meliputi hutang lancar dan hutang tidak lancar, dan yang terakhir modal yang terdiri dari modal disetor, agio saham, dan saldo laba. Laporan arus kas merupakan laporan yang menggambarkan pengeluaran dan penerimaan kas yang dihasilkan dari 3 aktivitas yang terjadi dalam periode tertentu. 3 aktivitas tersebut meliputi aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk menilai sejauh mana perusahaan tersebut dapat bertahan dan berkembang dalam kegiatan bisnisnya. Analisis laporan keuangan ada 3, yakni yang pertama analisis secara global meliputi common size, yaitu membandingkan data pada setiap pos-pos laporan keuangan, kemudian analisis vertikal yang mengaitkan satu pos dengan pos yang lain, dan analisis horizontal yang membandingkan satu periode dan periode yang lain. Kedua, analisis yang sifatnya jauh antara lain rasio keuangan yang merupakan rasio perbandingan, kemudian kebangkrutan untuk melihat kemungkinan perusahaan bangkrut, dan bond rating yaitu perbandingan kualitas hutang. Yang ketiga, analisis rasio yang sifatnya ke depan, antara lain performa laporan keuangan, yaitu melakukan prediksi perusahaan di waktu yang akan datang, dan valuasi, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas. Ada 10 rasio penting di dalam rasio keuangan, antara lain current ratio, debt to equity ratio, interest coverage, total asset turnover, operating margin, net profit margin, return on investment, return on equity, price to book, price to earning. Contoh salah satu perhitungan rasio analisis laporan keuangan dapat dilihat
pada posisi keuangan periode per bulan September 2021 PT Pelni Cabang Palu Donggala yang memiliki rasio likuiditas sebesar 2,09%, rasio solvabilitas sebesar 14,16%, dan rasio profitabilitas 0,49%. Demikian presentasi rangkuman materi Pre-Work Finance for Non-Finance dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.